Halo semua, gimana kabarnya? Seperti biasa di video kali ini, gue akan ngebahas alur cerita sebuah film nih. Yang mana film ini tuh lagi rame banget diperbincangkan nih cuy. Karena film ini seakan-akan menjadi kado terindah sekaligus menjadi penutup yang tepat di penghujung tahun 2021. Ya apalagi kalau bukan film Spider-Man No Way Home. Film yang sukses bikin kita rela ngantri di bioskop ini menceritakan tentang kelanjutan kisah Peter Parker dari film Spider-Man Far From Home 2019. Dan gimana sih keseruan dari film ini? Dan bersama gue Raga, selamat datang di Film Woy. Film dimulai dan berlanjut dari film Spider-Man Far From Home 2019. Di saat sebelum kematian Mysterio, ia mengunggah sebuah video yang mengatakan jika dirinya akan segera dibunuh oleh Spider-Man. Dan selain itu, ia juga membongkar kepada publik jika sebenarnya identitas Spider-Man adalah Peter Parker. Hingga akhirnya semua masyarakat pun percaya akan kabar hoax itu, jika Spider-Man adalah seorang pembunuh. Sebelum keadaan semakin kacau, Peter pun menyelamatkan MJ dan membawanya pergi ke apartemen Bibi May. Namun tak lama, ternyata para media dan polisi pun sudah mengetahui keberadaan Peter. Sampai pada akhirnya, Peter pun harus menyerahkan dirinya kepada polisi. Begitupun dengan Bibi May, Happy, dan teman-teman Peter yang juga ikut dibawa untuk dimintai keterangan. Cerita berlanjut ketika pengacara Peter memberikan kabar baik jika tuduhan publik tentang kejahatan Peter tak cukup untuk menghukum Peter. Sementara itu, media lokal, The Daily Bugle, yang semakin memperburuk keadaan dengan memberitakan kepada publik jika Spider-Man adalah seorang pembunuh. Demi keselamatan mereka semua, mereka pun memutuskan untuk pindah ke kediaman rumah Happy. Keesokan harinya, Peter kembali ke sekolah bersama MJ dan Ned. Namun terlihat jika di sana sudah ramai dengan banyaknya para wartawan yang ingin meliput Peter. Mereka bertiga membicarakan tentang rencana mereka setelah kelulusan sekolah SMA. Karena ternyata mereka semua sama-sama mempunyai keinginan untuk masuk ke perguruan tinggi MIT. Singkat cerita, ketika mereka semua mendapatkan surat keputusan dari MIT dengan harapan mereka yang bisa lolos, nyatanya mereka bertiga tidak diterima oleh pihak kampus dikarenakan Peter yang belakangan ini mendapat masalah besar, dan hal itu sangat berpengaruh kepada MJ dan Ned yang menjadi teman dekat Peter. Seketika mereka menjadi bersedih, namun Peter tak sengaja melihat sebuah boneka penyihir yang mana hal itu mengingatkannya kepada Dr. Strange. Dan tak lama Peter pun menemui Dr. Strange yang mana ia adalah seorang penyihir hebat. Peter menceritakan alasannya bertemu dengan Dr. Strange untuk meminta bantuan agar Dr. Strange mau membantunya membuat sebuah mantra sihir untuk mengembalikan waktu sebelum identitas Peter sebagai Spider-Man terungkap oleh publik. Karena masalah yang ia hadapi saat ini membuat orang-orang yang ia kenal menjadi mendapat masalah. Namun sayang, Dr. Strange tak bisa membantu Peter dikarenakan ia sudah tak memiliki waktu-waktu. Tapi ia teringat dengan perkataan Wong jika ia mengetahui suatu mantra untuk membantu Peter tanpa harus memutar waktu ke masa lalu, yaitu dengan cara melupakan ingatan semua orang termasuk Bibi May dan teman-temannya, yang mana mereka akan lupa untuk selamanya jika Peter adalah Spider-Man. Akhirnya Dr. Strange melakukan ritual dengan sihir mantranya. Namun Peter berkali-kali meminta untuk mengganti mantra itu agar Bibi May dan teman-temannya masih bisa mengingat Peter, yang akhirnya membuat parameter mantra itu menjadi rusak. Dan hal itu bisa menyebabkan bencana besar karena bisa membuka gerbang portal universe lain untuk masuk. Tapi untungnya Dr. Strange berhasil menutupnya kembali dan mengatakan jika yang apa barusan Peter lakukan sangatlah berbahaya. Cerita berlanjut, akhirnya Peter pun pergi untuk menemui wakil rektor MIT untuk meyakinkan jika MJ dan Ned tak ada hubungannya dengan masalah Peter saat ini, dan mereka berdua layak diterima di MIT.
Di waktu yang sama, seketika saja muncullah Dr. Octopus, yang mana ia adalah musuh di film Spider-Man 2 versi Tobey. Yang tak lama pertarungan mereka pun terjadi di sana. Terlihat jika Peter cukup kesulitan untuk melawan Dr. Octopus, hingga alat nanoteknologi milik Peter pun diambil olehnya. Dan itu membuat tentakel miliknya menjadi lebih kuat. Namun Dr. Octopus terkejut jika ternyata Spider-Man yang ia lawan bukanlah Peter Parker yang ia kenal. Karena nanoteknologi yang berpindah, Peter pun jadi bisa mengambil alih dan mengendalikan tentakel Dr. Octopus dengan hanya menggerakkan tangannya saja. Di sela-sela mereka bertarung, seketika saja muncullah Green Goblin, yang mana ia adalah musuh pertama Spider-Man di film Spider-Man 1 versi Tobey. Ketika ia ingin menyerang Peter, Peter pun langsung memasuki dimensi lain karena mantra dari Dr. Strange. Di sana Peter bertemu dengan The Lizard yang merupakan musuh Spider-Man versi Andrew Garfield. Dr. Strange mengatakan jika mereka semua datang dikarenakan akibat ulah Peter yang sudah merusak mantra Dr. Strange waktu lalu. Sehingga siapapun yang mengenal Peter sebagai Spider-Man, mereka akan datang. Karena dari kerusakan itu membuka banyaknya portal dari universe lain untuk masuk. Dan hal itu tentu saja bisa menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Dr. Strange berniat untuk memperbaiki keadaan dengan menangkap para musuh Spider-Man yang lain untuk bisa dikembalikan ke universe mereka masing-masing. Sebelum keadaan semakin kacau, Peter bersama dengan MJ dan Ned siap membantu Dr. Strange untuk mencari musuh Spider-Man yang lainnya. Mereka semua bekerja di ruang bawah tanah. Ned pun mendapatkan informasi tentang keberadaan musuh Spider-Man yang lain. Lalu Peter langsung pergi ke lokasi tersebut, yang mana ternyata itu adalah Electro yang sedang mengisi daya untuk tubuhnya di sebuah menara listrik. Peter pun berusaha menghentikan dengan menangkap Electro, hingga mereka berdua pun bertarung di sana. Namun seketika muncul Flynn Marko atau Sandman yang membantu Peter. Saat pertarungan itu telah usai, Peter menjelaskan jika ia bukanlah Peter dari universe mereka dan kedatangan mereka semua ke sini adalah kesalahan Peter. Akhirnya Peter pun berhasil membawa mereka berdua dan menahannya di sebuah tempat. Sementara Peter akhirnya bisa menemukan Norman Osborn yang menjadi Green Goblin. Lalu ia mengajaknya ke sebuah tempat di mana musuh-musuh Spider-Man yang lain ditahan. Kemudian datang Dr. Strange yang bersiap untuk melakukan ritual mantra dengan kotak sihir miliknya untuk mengembalikan mereka semua ke universe masing-masing. Namun Sandman mengatakan jika dikembalikan ke universe mereka masing-masing, Dr. Octopus dan Green Goblin itu sudahlah mati. Mendengar hal itu, Peter pun tak setuju dengan niat Dr. Strange untuk mengembalikan mereka semua karena beberapa di antara mereka akan mati di dunianya. Tapi Dr. Strange mengatakan jika itu semua sudah takdir mereka. Karena tak setuju, Peter pun menggagalkan dan merebut paksa kotak mantra Dr. Strange dengan membawanya lari. Dengan sihir dimensi cerminnya, Dr. Strange mencoba mengambil kembali kotak itu dari Peter, hingga roh Peter pun keluar dari tubuhnya. Namun lagi-lagi, Peter pun berhasil lolos dari Dr. Strange. Tak mau menyerah, Dr. Strange kembali mengejar Peter dengan mantra dimensi cermin sehingga hal itu membuat Peter menjadi kesulitan. Peter mengatakan jika Dr. Strange harus bisa memberikan mereka kesempatan kedua untuk bisa hidup di universe mereka masing-masing. Dan Peter meyakinkan jika ia bisa membantu mereka semua. Singkat cerita, mantra cermin itu pun hancur dan Peter berhasil kabur dengan membawa kotak sihir itu dengan mengikat Dr. Strange di sana. Setelah kembali, Peter pun berniat ingin membantu dan memperbaiki mereka semua dengan memberikan kesempatan kedua agar kelak ketika mereka kembali ke universe masing-masing, mereka masih bisa tetap hidup. Mereka semua pun setuju dengan rencana Peter. Lalu Peter pun membawa mereka semua ke dalam rumah Happy dengan berbagai alat-alat teknologi canggih yang ada di sana. Peter pun mulai meneliti dan merancang alat untuk memperbaiki Dr. Octopus. Dan benar saja, alat itu pun berhasil menjadikan Dr. Octopus lebih baik dan normal kembali. Namun seketika saja, Peter merasakan firasat yang aneh
karena ternyata Norman Osborn melalui sisi gelapnya yang tak setuju dengan rencana Peter untuk memperbaiki mereka, karena apa yang ia miliki di dirinya itu adalah sebuah hadiah. Osborn pun mulai menyerang Peter hingga terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Sementara itu Bibi May yang melihat Peter dalam keadaan tertekan, seketika ia pun langsung menyuntikkan cairan serum kepada Osborn. Namun ternyata itu tak berpengaruh dan membuat Osborn sangat marah. Seketika saja papan terbang miliknya melesat menabrak Bibi May. Lalu ia pun pergi begitu saja dengan meledakkan tempat itu, yang mana dari kejadian itu membuat Bibi May pun tewas di sana. Dan terlihat jika Peter merasa sangat sedih sekali. Sementara itu MJ dan Ned mengetahui kabar Bibi May, dan Ned pun tak sengaja bisa membuka portal dimensi lain dengan menggunakan cincin dari Dr. Strange. Di sana Ned mencoba ingin bertemu Peter yang sedang berduka, namun Ned malah membuka portal dimensi universe lain, yang mana ternyata Peter versi Andrew Garfield lah yang mereka temui. Seketika MJ dan Ned merasa bingung karena pria yang ia temui mengaku sebagai Peter dan Spider-Man. Dan Peter Andrew pun mencoba meyakinkan jika dirinya memang Spider-Man. Ned kembali mengulang mantranya untuk mencari Peter, namun lagi-lagi yang ia temui adalah Peter Parker versi Tobey Maguire, yang tentu saja itu semakin membuat mereka semakin bingung. Sampai akhirnya mereka tahu jika sebenarnya ternyata ada dua Spider-Man lain dari universe yang berbeda. Singkat cerita, mereka semua menemui Peter Tom yang sedang duduk bersedih atas kematian Bibi May. Dan di sana Peter Andrew dan Peter Tobey pun mengucapkan belasungkawanya atas kematian Bibi May. Peter Tom pun tak menyangka jika ternyata ada Spider-Man lain dari universe yang berbeda. Hingga akhirnya mereka bertiga pun sepakat untuk membuat sebuah rencana dengan membuat sebuah serum untuk menyembuhkan para musuh-musuh itu dari sisi gelap mereka. Peter Tom melakukan siaran langsung melalui media lokal The Daily Bugle yang memberitahukan lokasi keberadaan Peter Tom saat itu, yang mana itu sebagai bentuk rencananya untuk memancing agar para musuh-musuh mereka datang menemui Peter untuk menghancurkan kotak sihir tersebut. Dengan serum penyembuh yang sudah mereka buat, mereka bertiga berencana untuk menyembuhkan para musuh-musuh tersebut. Tapi tak lama, Electro dengan kekuatan listriknya pun muncul, mulai menyerang Peter dengan mengincar kotak sihir tersebut. Kemudian tak lama muncul The Lizard dan Sandman yang juga ikut menyerang para Spider-Man tersebut untuk menghancurkan kotak sihir itu. Rencana mereka untuk menyembuhkan para musuh-musuh itu ternyata tak semudah yang mereka bayangkan. Namun dengan berbagai rencana yang mereka gunakan, akhirnya Peter Tobey pun berhasil membuat Tuan Sandman kembali sembuh menjadi manusia. Sementara Peter Andrew pun juga berhasil menyembuhkan The Lizard menjadi Dr. Connor yang ia kenal. Namun terlihat jika mereka sedikit kesulitan melawan Electro. Tapi seketika Dr. Octopus pun muncul untuk membantu Spider-Man menghentikan Electro dari kekuatan listriknya. Singkat cerita, di saat mereka semua sudah kembali menjadi normal tanpa kekuatan apapun, Dr. Strange pun kembali untuk mengambil kotak sihir miliknya. Dan ia pun terkesan dengan rencana Peter yang ternyata berhasil menyembuhkan para musuh-musuhnya. Tapi lagi-lagi datanglah Green Goblin yang seketika langsung melemparkan dan mengambil kotak sihir dari Dr. Strange. Dan seketika ia pun meledakkan kotak sihir tersebut hingga membuat mantra yang ada di dalamnya membuka portal universe lain. Sementara itu Peter Tom pun mencoba melawan Green Goblin. Tapi ketika Peter Tom mempunyai kesempatan untuk membunuh Green Goblin dengan menggunakan papan terbang, seketika Peter Tobey pun mencegahnya karena Peter Tom berjanji untuk bisa menyembuhkan Green Goblin, bukan untuk membunuhnya. Tapi tak disangka Green Goblin malah menusuk Peter Tobey. Peter Andrew yang melihat kejadian itu seketika langsung melemparkan serum penyembuh kepada Peter Tom yang langsung ia suntikkan kepada Green Goblin. Dan kemudian ternyata serum itu pun berhasil menyadarkan Norman Osborn dari sisi gelapnya yang selama ini ada di dalam dirinya. Sementara itu beruntungnya Peter Tobey pun nyatanya masih bisa sadarkan diri dan mengatakan jika ia baik-baik saja.
Namun, di sisi lain, akibat dari kotak sihir yang sudah hancur, Dr. Strange pun berusaha menutup portal yang terbuka dari universe lain agar mereka tak masuk ke dalam dunianya. Tapi, Dr. Strange mengatakan jika ia tak sanggup lagi untuk mengatasinya. Peter Tom mempunyai ide agar semua ini bisa segera berakhir, yaitu dengan cara meminta kepada Dr. Strange untuk menggunakan mantra sihir lain, yang mana Peter menginginkan agar semua orang yang tahu tentang dirinya sebagai Spider-Man dan orang yang ia kenal sebagai Peter Parker bisa lupa untuk selamanya. Namun Dr. Strange meyakinkan Peter mengenai keinginannya itu, karena nyatanya akan ada banyak orang yang akan melupakan Peter, termasuk MJ dan Ned. Karena tak ada pilihan lain lagi, Peter pun menyetujui resikonya, walaupun dengan sangat berat hati. Sebelum itu terjadi, ia pun mengucapkan terima kasih kepada Peter Tobey dan Peter Andrew karena sejauh ini mereka berdua telah banyak membantu Peter Tom. Sebelum berpisah, mereka semua pun saling berpelukan dan mengucapkan selamat tinggal untuk bisa kembali ke universe mereka masing-masing. Begitupun dengan MJ dan Ned. Peter mengatakan jika sebentar lagi mereka berdua akan melupakan Peter untuk selamanya. Seolah-olah Peter Parker tak pernah ada di hidup mereka. Karena hanya inilah cara terbaik untuk bisa menyelamatkan dunianya dari kedatangan makhluk universe lain. Mendengar hal itu, MJ dan Ned pun merasa sangat bersedih jika ia harus melupakan Peter untuk selamanya. Tapi Peter berjanji jika semua ini berakhir, ia akan menemui MJ dan Ned dan menceritakan kembali tentang semua yang pernah terjadi. Dan akhirnya, ketika Dr. Strange berhasil dengan mantra sihirnya itu, seketika mereka semua pun hilang dan kembali ke universe mereka masing-masing. Dan di akhir film ini, terlihat jika mantra sihir dari Dr. Strange pun berhasil, karena pada saat itu, identitas Spider-Man nyatanya masih belum terungkap, yang mana artinya Peter Parker sudah dilupakan semua orang. Ketika ia menemui MJ dan Ned dan berharap agar mereka masih mengingat Peter, namun sangat disayangkan jika ternyata MJ dan Ned sudah tak mengenali Peter sama sekali. Begitupun ketika Peter mendatangi makam Bibi May. Di sana ia bertemu dengan Happy, pacar dari Bibi May itu sendiri. Dan di sana Happy pun tak mengenali Peter sama sekali. Dan pada akhirnya Peter harus kembali menjalani hidupnya menjadi Spider-Man tanpa ada satupun orang yang mengenalnya. Dan film ini pun selesai. Oke cuy, segitu aja pembahasan alur cerita film kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like dan subscribe. Makasih juga yang udah nonton sampai habis. Dan bye.